Apa saja penyebab channel YouTube ditangguhkan, apalagi di tahun 2026 ini? Saran saya teman-teman kalau bisa hindari hal-hal berikut ini agar teman-teman tidak kena namanya channel ditangguhkan. Kelihatannya sepele, tapi banyak juga murid-murid saya yang kena. Baik teman-teman sekalian, kita akan membedah seperti apa penyebab channel YouTube ditangguhkan, dan ini fokus di tahun 2026. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian ya, banyak channel-channel yang dulu kita berharap mungkin ini adalah bagian dari penghasilan kita, pemasukan kita ya, sudah dapat channel YouTube yang baik, kemudian kita juga sudah dapat gaji setiap bulan, tahu-tahu kena tangguh, itu rasanya sakit sekali teman-teman sekalian. Saya sudah merasakan itu ya. Dan ada beberapa hal yang pengen saya simpulkan biar nanti teman-teman tidak merasakan apa yang saya rasakan ya, bagaimana rasanya tuh kita sudah enak dapat mungkin tiap bulan dapat 5 juta, 6 juta ya, tiba-tiba ditangguhkan oleh YouTube tanpa pengetahuan kita. Tapi setelah saya data teman-teman sekalian, ada beberapa penyebab yang menyebabkan channel YouTube itu ditangguhkan. Baik, kita akan bedah teman-teman sekalian ya. Baik, yang pertama dulu yaitu melanggar pedoman komunitas YouTube ya. Ini dulu, melanggar pedoman komunitas YouTube itu apa saja Mas Didi? Contoh seperti konten kekerasan ya, konten kekerasan itu tidak diperkenankan teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen ya konten-konten fighter di jalan ya, kemudian mengenai luka, ada darah dan lain sebagainya. Nah, ini rawan kena ditangguhkan. Walaupun beberapa ada yang lolos-lolos saja ya, itu yang pertama. Kedua adalah konten ekstrim ya. Konten ekstrim itu mungkin teman-teman ya balap dengan kecepatan tinggi ya, kemudian nanti mungkin pas jatuh terjadi terbang gitu kan. Nah, ini ekstrim sekali, ini juga berbahaya ya. Kemudian konten-konten pornografi 18 plus ini juga sangat beresiko untuk teman-teman mainkan di sini. Ya, ada nggak masih Didi yang main-main begini? Banyak teman-teman sekalian ya. Bahkan beberapa hal yang masih lolos juga banyak ya. Mungkin belum ada yang report aja ya. Kalau ada yang report juga akan kena gitu kan. Kemudian konten-konten ujaran kebencian ya teman-teman ya, ngasih tahu bahwasanya jangan pakai ini, jangan pakai ini, sebutkan nama brand ini. Nah, itu rawan kena ditangguhkan. Ya, konten-konten berbahaya, konten-konten narkoboy, ya konten-konten ganji gitu ya, ganji gitu kan. Konten-konten senjata, penipuan dan lain sebagainya. Ini adalah konten-konten yang rawan ya kena namanya channel kita ditangguhkan ya teman-teman sekalian. Maka hati-hati ya. Itu yang pertama. Ini sering nggak? Sering. Saya juga kena dulu ya. Dulu saya pernah kena waktu saya lempar-lemparan tomat ya. Nah, YouTube menganggap itu darah, padahal itu tomat ya teman-teman ya. Kita masuk yang kedua, pelanggaran copyright, hak cipta ya. Ini juga rawan, sangat rawan sekali ya. Hak cipta ini seperti apa ya teman-teman, memakai musik berhak cipta orang lain ya tanpa izin gitu kan. Ya, nah musik copyright, nah ini juga ada dua ya, ada yang diperkenankan, ada yang tidak diperkenankan ya. Diperkenankan itu ya nanti ya AdSense-nya bagi dua sama yang pemilik musik, atau sama pemilik musiknya ini tidak diperkenankan menggunakan AdSense tersebut dan dia bisa melaporkan itu gitu kan, nah, musik itu gitu kan. Maka harus pakai musik no copyright. Apalagi nih ya copyright itu ya teman-teman, mungkin re-upload video orang lain, ada video orang lain teman-teman upload ya dari YouTube, teman-teman upload lagi. Nah, ini rawan kena namanya copyright ya. Cuplikan-cuplikan film, cuplikan-cuplikan bola, nah itu rawan sekali tuh. Konten-konten kompilasi tanpa nilai tambah ya, contohnya misalnya ada video teman-teman cuman sekedar nontonin saja tanpa ada nilai tambah, itu rawan ya. Rawan ya. Kalau ada nilai tambah boleh sekali teman-teman ya. Yang ketiga adalah konten-konten spam ya teman-teman sekalian. Spam ini berbahaya nggak Mas Didik? Berbahaya. Spam ini artinya teman-teman sehari langsung upload 200, sehari upload 100, sehari upload, mungkin kalau sehari upload satu nggak ada masalah. Apalagi channelnya masih baru buat, tiba-tiba teman-teman bikin uploadan langsung 100, langsung 1000. Nah, itu rawan yang sangat beresiko ya. Saya dulu melakukan itu gitu kan. Hitungan 1 hari, 2 hari langsung kena tangguh oleh channel YouTube ya. Nah, yang keempat yaitu konten-konten tidak original ya. Nah, ini juga makanya kenapa teman-teman boleh bikin konten apapun ya saran saya, tapi pastikan dari HP yang teman-teman rekam. Jangan coba ya tidak original tuh ngambil dari TikTok ya, ada yang viral diambil. Ada dari Instagram orang kita ambil ya. Saya tobat saya begitu-begitu teman-teman sekalian. Saya dulu ustadz-ustadz pada live itu saya rekam, saya upload lagi. Para ustadz bikin story saya upload lagi. Para ustadz bikin TikTok, TikToknya baru 5 menit langsung saya upload di YouTube saya.
Mungkin awal-awal aman-aman saja, tapi lama-lama itu kena teman-teman sekalian. Dan sakit banget rasanya kalau kita sudah merasakan, oh, alhamdulillah ya, enak banget ya Cak dapetin uang dari YouTube gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kena tangguh, yang mending nggak usah teman-teman sekalian. Ya, itu yang keempat. Yang kelima yaitu akun tertaut dengan email yang sudah pernah kena ban di channel YouTube. Contoh, saya dulu pernah ada channel ya teman-teman sekalian, bermasalah ya. Channelnya ini pakai email A misalnya, pakainya email A. Kemudian emailnya ini karena ini pernah ditangguhkan dan di-ban atau dihapus permanen channel YouTube saya, emailnya ini saya bikin channel baru. Ya, baru hitungan 2 menit, 3 menit, 1 menit, tiba-tiba YouTube bilang ditangguhkan lagi. Loh, saya kan nggak ngapa-ngapain kok ditangguhkan lagi. Nah, itu karena emailnya tertaut dengan email yang sudah pernah kena ban ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, aktivitas yang tidak wajar ya. Aktivitas tidak wajar itu teman-teman mungkin ya, suntik like, suntik komen, suntik subscriber, ya, kemudian sub for sub. Ini aktivitas tidak wajar. Komen kemana-mana bilang, bro tolong dong subscribe saya dong, nanti gue subscribe balik. Nah, ini juga aktivitas yang tidak wajar. Kita videonya baru muncul 5 menit, tiba-tiba like-nya udah 2000, padahal penontonnya baru 200 gitu kan. Nah, ini juga bermasalah untuk aktivitas yang tidak wajar ya. Tiba-tiba baru 1 menit lonjakan langsung 2 juta penonton. Ya, aktivitas yang tidak wajar. Karena kita bukan, ya, biarkan channel itu bertumbuh dengan wajar aja teman-teman sekalian. Mungkin hari ini 100, besok 120, besok lagi 150, besok lagi 200. Nah, itu jauh lebih baik dan YouTube semakin pintar setiap tahun teman-teman sekalian. Nah, 6 ya. Kemudian yang ketujuh, live streaming melanggar aturan. Live streaming melanggar aturan itu seperti apa? Pada saat live teman-teman menggunakan musik copyright, pada saat live teman-teman pakai video orang lain. Nah, saya pernah saya dulu punya tools ya, live-nya itu saya ambil dari Mekah, ya, saya copy linknya, saya live-kan lagi ya, saya live-kan lagi channel YouTube saya. Awal-awalnya banyak sekali lonjakan penonton gitu kan. Tapi kan saya ngambil video orang nih, ya, ngambil video orang, ya, awalnya aman, tiba-tiba baru setengah jam, tiba-tiba YouTube langsung menangguhkan channel YouTube. Saya pernah mengambil, dapat laporan dari channel YouTube orang lain. Nah, ini juga sangat beresiko teman-teman sekalian. Udahlah. Saran saya, kalau saya boleh kasih saran, teman-teman bikinlah postingan yang aman-aman saja. Bikinlah postingan hasil dari kamera kita sendiri. Bikinlah postingan yang ya emang itu karya kita, bukan karya orang lain. Jangan comot sana, comot sini, dan lain sebagainya. Dan pakailah musik-musik no copyright. Dan YouTube sudah mempersilahkan, sudah memberikan jutaan musik-musik no copyright yang bebas teman-teman gunakan, gitu kan. Oke teman-teman sekalian, saya rasa begitu. Itulah penyebab kenapa channel YouTube kita bisa ditangguhkan. Tahun 2026, janji sama saya, teman-teman sudah bisa menghasilkan AdSense dari YouTube dan bisa menghasilkan uang dari YouTube. Jangan pernah melanggar, karena 2025, 2024 aja YouTube semakin pintar, apalagi 2026 sepertinya akan di razia besar-besaran. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.